قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada postingan yang cukup membuat kita miris kaum muslimin. Ada sebuah postingan dari akun Facebook Nangro Aceh. Ya. Ini dibuat caption ricuh, detik-detik sekte Wahabi melarang sholawat dan sholat i'adah zuhur sesudah sholat Jumat di Masjid Besar Abu Indrapuri Aceh Besar 28 Februari 2025. Ya. Ini berarti sudah Jumat yang lalu kaum muslimin ya. Kalau di videonya ini ditulis kejadian tadi siang di Masjid Besar Abu Indrapuri. Wahabi melarang jamaah bersolawat dan melaksanakan sholat i'adah zuhur. Ya, ini nggak ada komentar di postingan video ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat bagaimana kejadiannya kaum muslimin ya. Ini beredar di Facebook dan juga beredar di TikTok kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah, ini kaum muslimin ya. Ini sepertinya kejadian setelah pelaksanaan sholat Jumat, mereka melakukan sholawatan, kemudian melakukan sholat i'adah zuhur. Ya. Dan ini mulai ricuh kayaknya ya. Jamaah mulai tegak ini kaum muslimin ya. Nah, ini sudah ricuh nih kaum muslimin ya. Tapi sayang, ini orangnya yang membuat ricuh ini nggak ditampilkan kaum muslimin ya. Sehingga ini dikhawatirkan menjadi fitnah kaum muslimin ya. Karena ini ditulis Wahabi kaum muslimin, pelakunya Wahabi ya. Sementara definisi Wahabi sendiri itu ya seperti apa nggak jelas kaum muslimin. Kadang-kadang orang itu cuma melihat penampilannya, pakai jenggot, pakai gamis, ya, celananya cingkrang, ya, di atas mata kaki disebut Wahabi. Sehingga setiap ada orang yang berpenampilan seperti itu, ya, dianggap sebagai ya Wahabi yang nggak bener. Sementara definisi Wahabi sendiri nggak jelas kaum muslimin. Ya, istilah Wahabi itu sendiri itu buatan siapa nggak jelas. Nggak ada orang yang mengklaim dirinya Wahabi, itu nggak ada kaum muslimin ya. Hanya saja karena sudah terbiasa mereka melabeli orang-orang yang mendakwahkan sunnah juga dengan sebutan Wahabi, ya otomatis ya mereka juga ketika disebut-sebut Wahabi ya mereka mengatakan ya nggak apa-apa kami disebut Wahabi ya. Kalau berjenggot, celana cingkrang, sholat berjamaah ke masjid ya kemudian disebut Wahabi ya maka kami Wahabi ya. Sementara definisi Wahabi ini rancu. Pokoknya orang yang jenggotan, pakai gamis, celananya cingkrang, disebut Wahabi. Ya, padahal banyak yang seperti itu. Jamaah tablik juga seperti itu. Ya. Kemudian sebagian dari orang-orang LDII ya, juga seperti itu. Celana di atas mata kaki, sebagian mereka juga berjenggot dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya banyaklah kaum muslimin. Ya. Orang-orang yang sebenarnya ya juga jenggotan, juga celana di atas mata kaki, pakai gamis. Ya. Sementara mereka ya banyak yang ya pemahamannya menyimpang dari sunnah ya, tapi disebut juga Wahabi ya. Jadi ini berpotensi menimbulkan fitnah ya.
ya, itu video yang beredar di Facebook ya. Kemudian ada lagi di TikTok ya. Ini videonya kaum muslimin. Tapi ya sama, nggak ada kejelasan ya, pelakunya siapa, yang mana, nggak jelas ya. Ya cuma ditulis pelakunya Wahabi ya. Caption-caption seperti itu kaum muslimin ya. Itu bisa mendatangkan fitnah. Ya mungkin saja orang-orang yang memang sengaja membuat provokasi ya, kemudian karena penampilannya seperti itu langsung disebut Wahabi. Penampilannya berjenggot, kemudian pakai celana di atas mata kaki, pakai gamis ya, disebutlah Wahabi. Ya, ya padahal definisinya sekali lagi ya, definisi Wahabi sendiri nggak jelas kaum muslimin ya. Dan sebenarnya ada beberapa permasalahan yang kami ingin tanggapi dari beredarnya video ini kaum muslimin ya. Yang pertama, ya kenapa mereka mengadakan sholawatan setelah sholat Jumat? Ya, sholawatan apa? Apalagi di sana ada sholat i'adah Jumatnya. Ya, loh, itu untuk apa? Ya, ini kan informasinya ya sebenarnya nggak jelas kaum muslimin. Jalannya sholat Jumat seperti apa? Ya kok bisa-bisanya mereka mengadakan i'adah sholat Jumat ya. I'adah sholat Jumat itu kan ya bagi mereka itu ya, sebagian kaum muslimin menganggap itu sebagai gantinya sholat Jumat yang dianggap itu tidak sah atau ragu-ragu antara sah dan tidak. Kemudian mereka mengulang dengan sholat zuhur ya. Lah kalau sholat Jumatnya nggak sah, itu biasanya terjadi di rukun khutbahnya kaum muslimin ya. Lah kalau memang orang yang tidak kompeten disuruh naik mimbar, ya kacau lah. Apalagi itu disebut masjid besar ya. Ya kami rasa kalau sampai khotibnya nggak ngerti syarat dan rukun khutbah Jumat kaum muslimin ya. Ya sepertinya mustahil lah kaum muslimin. Karena sekali lagi itu disebut masjid besar. Ya mustahil lah mengundang khotib yang nggak ngerti sama sekali ya. Tapi memang ada kabar-kabar yang mengatakan bahwa memang sebagian tempat itu ada orang yang terbiasa melakukan sholat i'adah Jumat. Selesai mereka sholat Jumat ya, kemudian mereka menambah dengan sholat zuhur dengan alasan untuk menggantikan sholat Jumatnya apabila sholat Jumatnya itu ada yang kurang afdol atau ada yang kurang pas lah, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ini kan sebenarnya ya konyol kaum muslimin. Kaidah apa yang mereka pakai? Ya, kaidah apa yang mereka pakai? Kalau memang sudah sah sholat Jumat, terpenuhi syarat dan rukunnya, kenapa harus ragu-ragu? Ya. Di dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Lah kalau sudah yakin terpenuhi syarat dan rukun terlaksananya sholat Jumat, loh kenapa harus ragu? Kenapa harus menambah dengan i'adah zuhur? Ya kan seperti itu kaum muslimin. Kecuali sudah jelas sholat Jumatnya batal, betul batal. Ya, dan tidak bisa diulang, tidak bisa diganti, maka itu baru diganti dengan sholat zuhur. Ya, tapi itu sangat jarang terjadi kaum muslimin, sangat jarang. Ya kalau memang khotibnya nggak ngerti tentang syarat dan rukun khutbah, ini kan kacau, berarti memang salah takmir masjidnya. Ya, harusnya mengundang orang-orang yang punya kompeten, yang faham. Ya, karena apa? Karena ya, khutbah itu dakwah. Jadi kalau ada orang yang tidak berilmu bisa naik mimbar khutbah Jumat, ya kacau lah. Jadi ya, sangat aneh lah ya, orang-orang yang mengadakan i'adah Jumat ini memang aneh. Ya, aneh, ya. Apalagi tadi disambung dengan acara sholawatan. Ya, untuk apa sih kaum muslimin kita menambah-nambah ibadah-ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya? Sementara kalau kita mau mengerjakan yang ada tuntunannya saja sudah begitu banyak. Ya, nggak mungkin kita bisa kerjakan semuanya yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kok kita malah nambah-nambah yang jelas-jelas itu nggak ada tuntunannya? Ya. Apakah kita lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Ya, apalagi dengan menambah i'adah Jumat terus, ya dikerjakan terus-menerus dengan alasan ya barangkali ada yang kurang pas, ada yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ini kan aneh. Aneh. Ya,
Kan bisa dilihat dari jalannya proses Jumat itu bisa dilihat. Ya kalau sholat kami rasa ya sangat jarang lah kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun. Ya. Apalagi itu jelas-jelas masjid besar kaum muslimin. Ya. Dan apalagi tuduhan-tuduhan bahwa yang membubarkan, yang menolak acara-acara seperti itu adalah orang-orang Wahabi. Ya itu ya sementara tidak ada bukti, ya itu hanya tuduhan-tuduhan semata kaum muslimin. Karena ya nggak ada ajaran dari para asatid salafi, apalagi sampai asatid salafi yang melakukan hal yang seperti itu. Ya. Nggak pernah diajarkan untuk membubarkan acara-acara yang bid'ah, acara-acara kesyirikan, acara-acara kemaksiatan. Nggak pernah kaum muslimin. Nggak pernah. Ya silakan ceklah kaum muslimin selama ini. Adakah para asatid salafi yang ketika mereka berdakwah, ketika mereka menyebutkan, menjelaskan amaliyah-amaliyah, apakah itu bentuknya kesyirikan, bid'ah, apakah itu kemaksiatan, apakah pernah mereka langsung turun ke tempat lokasi kejadian tersebut? Nggak pernah kaum muslimin. Ya kecuali dulu ada grupnya Pak Rizik Syihab yang sweeping kemana-mana. Ya apalagi bulan Ramadan ada rumah makan di sweeping. Ya, orang jualan di sweeping dan sebagainya. Kalau di manhaj salaf, para dai yang mendakwahkan sunnah nggak pernah mengajarkan seperti itu kaum muslimin. Ya, karena itu wilayahnya pemerintah yang seperti itu. Ya, dan kalaupun tidak setuju dengan sebuah amalan di sebuah tempat yang mereka ada di masjid tersebut, ya seperti contoh yang ada di Aceh ini, ya mereka cukup mengingkari dalam hati. Selesai sholat Jumat ya tinggal. Ngapain ikut mereka sholat ibadah Jumat, ikut sholawatan, ya biarkan mereka orang yang nggak ngerti. Jadi ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah kaum muslimin. Ya, ini termasuk orang-orang yang ekstrim kalau seperti itu kaum muslimin. Dan para asatid salafi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, dan sekali lagi ini juga tidak ada bukti, tidak ada saksi bahwa pelakunya adalah orang-orang yang disebut Wahabi. Ya, dan sekali lagi itu jelas lahir karena kebencian, kemudian digoreng-goreng, ya meskipun pelakunya bukan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, akan tetapi disebut dengan Wahabi, ya disebut rata Wahabi. Pokoknya celana cingkrang, jenggotan, ya pakai gamis, disebut Wahabi. Ya, padahal definisi Wahabi itu ya sekali lagi ya definisi Wahabi itu nggak jelas, yaitu istilah-istilah buatan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi dakwah yang memurnikan syariat Islam ini kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.